Jelas? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Syarah Jurumiyah ya, insyaallah kita lanjutkan di sesi yang kedua. Masih berbicara tentang anwa'ul kalam. Ya, macam-macam al-kalam ya, yaitu definisinya huwa lafdzul murakkab al-mufid bil wada'i. Sudah kita bahas ya dari sisi definisi. Lalu aqsamuhu salasah, pembagiannya ada 3 ya, ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il dan huruf. Nah, lalu definisi dari masing-masing ya. Kalau di Jurumiyah ini tidak disebut ya, dijelaskan tidak tentang definisi isim, fi'il dan huruf? Tidak ya? Ya, jadi langsung kepada ciri ya. Ya, dan itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang pertama tentang maknanya masing-masing ya, yaitu ismun apa? Kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tuktaron bizamanin. Wal fi'lu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqturinat bizamanin. Wa ma harfun la yufhamu maknaha illa ma'a ghairiha, atau kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Ya, pengertian huruf. Ya, nah kemudian ciri-cirinya. Jadi As-Sun Haji ya, penulis Al-Jurumiyah ini langsung membahas kepada ciri-ciri daripada isim. Fal ismu yurafu bil hofdi. Ya, isim itu diketahui, maksudnya dikenal ya, cirinya dengan hofad. Nah, sebetulnya hofad itu adalah istilah yang digunakan oleh madrasah atau madhab Kufah ya, madhab Kufah. Sedangkan madhab Basro, madrasah Basro itu biasa menggunakan jar. Jadi khofad itu adalah jar maknanya. Khofad itu kan secara arti di bawah ya. Lawannya irtifa, tinggi. Ya, rendah. Jadi khofad itu rendah. Yang namanya, makanya kan ciri tanda aslinya itu bagi jar atau khofad itu kan kasro. Kasro itu kan di bawah. Jar sendiri juga kan artinya ke bawah ya, di bawah. Ya, kemudian tanwin. Yang kedua tanwin. Khafad ini, jar ini kan tanda aslinya kasroh ya, tetapi kemudian tidak hanya kasroh ya, bisa juga ada tanda-tanda lain ya yang menjadi pengganti. Itu disesuaikan dengan jenis isimnya masing-masing. Ya, jadi kalau berakhiran majrur ya, diantaranya kasroh, maka dia isim. Kenapa dikhususkan bagi isim? Ya, karena fi'il tidak ada yang kasroh, tidak ada yang majrur akhirannya. Tidak ada yang majrur, semuanya marfu, mansub, madzub kalau fi'il. Sedangkan majrur itu khusus, maka dia menjadi ciri. Ya. Ya, qad khussisal, misalnya di dalam Alfiyah dikatakan qad khussisal jarru,
Jadi lil ismi, untuk isim. Kama qad husisal fi'lu bi an yanjazima. Sebagaimana fi'il dikhususkan dengan majzum. Ya. Kemudian berikutnya apa? Tanwin. Tanwin itu kan sebetulnya dari kata nun, ya, nun lalu tanwin, memberikan nun. Ya. Jadi tanwin itu adalah huruf nun yang tidak ditulis. Secara bahasa tanwin itu taswid. Ya, taswid, ya, bersuara. Secara istilah ilmu nahwu, tanwin itu nun sakinah. Jadi nun sakinah, nun yang bersukun, tatba'u akhiral ismi lafdhan, yang mengikuti akhir isim secara lafaz. Ini di syarahnya, ya, tufasan, ya. Wa tufariquhu khattan, dan berbeda dari sisi tulisan. Lil istighna'i anha bitikrari syaklah inda dabti bil qalam. Ya, karena tidak butuh lagi kepada nun. Ya, kenapa? Karena dengan cara diulangnya sakal tersebut. Jadi kalau tanwin doma berarti kan domanya diulang 2 kali, ya kan? Tanwin fathah itu fathahnya diulang, didobelkan. Tanwin kasroh, kasrohnya didobelkan. Itu namanya tanwin, tidak perlu lagi dituliskan huruf nunnya. Misalnya, ya, Muhammadin, kitabin, ya, ihin, sohin, muslimatin, fatimatin, hina idin, sa'ata idin. Ya, wahadil kalimat kulluh asma, seluruh kata-kata ini adalah isim bidalili wujudi tanwin fi akhiri kulli kalimatin minha, karena ada tanwin, ya. Itu yang kedua cirinya. Yang ketiga, waduhulil alif wal lam, masuknya alif lam. Jadi ciri-ciri ini betul-betul menjadi kekhususan bagi isim. Ya, sehingga pada fiil dan huruf itu tidak ada. Ya, pada fiil dan huruf itu tidak ada. Alif lam tidak ada pada fiil, pada huruf. Ya, di awal tentu, kalau alif lam itu di awal, ya. Misalnya ar-rajul, wal gulam, al-faras, al-kitab, al-bait, al-madrasah. Ya. Kemudian yang keempat apa? Wa huruful khafdi atau huruful jar. Ya, didahului oleh huruf jar. Di sini disebutkan ada 9, ya. Itu min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Kalau di Alfiyah disebutkan ada 20 huruf jar. Ada 20. Ada yang 9 dulu, ya. Ini yang paling populer yang harus kita ketahui. Dari makna-makna secara, sebenarnya makna huruf ini banyak. Ya, di teori kunci juga saya bahas, ya, mana-mana huruf itu di akhir pembahasan akhir itu makna huruf dan yang mirip dengan huruf. Ya, misalnya min itu punya di antaranya ada berapa makna? Ya, di teori kunci misalnya saya sebutkan ada 8 makna min. Ya, buku teori kunci di akhir pembahasan akhir itu ada al-ibtida, ya, artinya memulai. Jadi memulai. Permulaan dari mana mulanya? Misalnya dalam ayat subhanalladzi asra bi amdihi, ya, lailan minal masjidil harami ilal Masjidil Aqsa. Jadi bermula dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti makna min di sini adalah ibtida.
Yang kedua tab'id, ya, menunjukkan sebagian. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman. Di antara manusia, sebagiannya, tidak seluruhnya. Jadi min di sini litab'id, menunjukkan sebagian. Wa ghuddu min absarihim. Ya kan? Apa ya ghuddu min absarihim. Hendaklah mereka menundukkan sebagian dari pandangan. Karena ada pandangan yang dibolehkan untuk kebutuhan, misalnya jual beli, ya muamalah, pengajaran. Yang ketiga bayan, yadil bayan, ya penjelasan. Wajtanibur rijsa minal authan. Ya, tinggalkanlah najis, kotoran, yaitu berupa berhala. Jadi dia yaitu penjelasan, minnya itu. Atau berupa. Jadi bukan menunjukkan sebagian, tapi menjelaskan secara keseluruhannya bahwa yang najis itu adalah berupa ausan, berhala. Yang keempat taukid, secara lafaz dia zaidah, tambahan. Ma ja'ana min basyir. Tidak datang kepada kami seorang pemberi kabar gembira, ya, bukan memberi peringatan, ini salah tulis. Karena bisa aja ma ja'ana basyir. Jadi ma ja'ana min basyir. Atau ma ja'ana min nadhir, atau Al-Maidah ayat 19. Ya, jadi itu minnya taukid, berfungsi taukid. Jadi lebih kuat lagi penguatan. Ya. Gitu, walaupun secara lafaz dia berupa zaidah. Ya. Ya, ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Pemberi kabar gembira berarti, ya. Dan pemberi peringatan. Yang kelima badal, pengganti. Misalnya Taubah 38, araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kamu ridho, ya, terhadap kehidupan dunia, ya, sebagai pengganti dari akhirat? Ya, min di situ sebagai pengganti, ay badalah. Di badal, minnya bermakna badal. Ya, yang keenam bermakna fi, zorob. Idza nudiya lis salati mi yaumil jumu'ah. Jadi maknanya ai fi yaumil jumu'ah, bermakna fi. Yang ketujuh sababiyah wa ta'lil, sebab dan alasan. Diartikan karena mimma khati'atihim ugriku, dikarenakan dosa-dosa mereka, mimma. Ya kan? Alasan. Yang kedelapan bimakna an. Ya, fawaidul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ai an dzikrillah. Jadi kalau menjauh itu kan maknanya an. Menjauh dari, dari untuk menjauh itu adalah pakai an, cocoknya. Lalu ila, ila juga memiliki beberapa makna. Di sini misalnya di teori kunci ada 4 maknanya. Bermakna intiha, batas akhir. Ya, misalnya summa atimus siyama ilal lail, sampai malam, batas akhir. Kedua musahabah, artinya bersama. Wala taqulu amwalahum ila amwalikum, ay ma'a amwalikum. Nah, makanya di ayat wudu juga ila itu bermakna ma. Ya kan? Wa wagsilu aidiakum ilal marafiq, ay ma'al marafiq. Bersama, bermakna ma. Bimakna indah, berarti indah. Misalnya Yusuf ayat 33, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, ay ahabbu indi.
Ya, ahabu ilayya maknanya ahabu indi. Ya, yang keempat bimakna fi berarti di ya, zorob. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah ay fi yaumil qiyamah. Ya, itu makna-makna huruf. Lalu kemudian huruf fi. Ya, huruf fi ini sekalian saja sambil kita bahas ininya. Makna-maknanya ya supaya ingat. Nah, misalnya di teori kunci ada 6 saya sebutkan. Yang pertama zorob ya, menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Fi itu. Ghulibatir rum fi adnal ardi, di bumi yang paling dekat. Berarti itu fi-nya zorob apa? Menunjukkan tempat. Itu fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat, berarti waktu, terangan waktu. Yang kedua sababiyah, sebab. Contohnya misalnya ada khalatim ro'atun an-nara fi hirratin. Seorang perempuan masuk neraka fi hirratin gara-gara seekor kucing. Oleh sebab seekor itu fi hirratin. Fi di situ bermakna karena, bisa babi hirratin. Yang ketiga bimakna ma'a. Udhulu fi umamin, masuklah ya pada umat-umat, maksudnya ma'a umamin. Bimakna ala. Toha ayat 71 wala usallibannakum fi juzu'in nahli. Ay ala juzu'in nahli, di atas batang-batang pohon kurma. Itu bukan di dalamnya, di atasnya. Jadi bermakna ala fi di situ. Ya, ada lagi bermakna muqayasa, bermakna dibandingkan. Fama mata'ud dunya fil akhirah illa qalil. Ya. Tidaklah kesenangan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya sedikit. Ya, dibandingkan fil akhirah. Fama mata'ud dunya fil akhirah, maksudnya dibandingkan dengan akhirat, Yang keenam bimakna ila. Ya, faraddu aydiyahum fi afwahihim ay ila afwahihim. Surat Ibrahim ayat 9. Ini nanti bisa dirujuk kembali di teori kunci ya, untuk mengingatkan. Maka mereka menutupkan tangan-tangan mereka ke mulut-mulut mereka. Jadi di mulut-mulut maksudnya ke mulut-mulut mereka. Itu fi ya. Nah, kemudian rubba. Nah, rubba itu maknanya dia bisa berlawanan ya, ada untuk litaksir dan juga atau taklil dan taksir. Taklil itu bermakna sedikit, kalau taksir sebaliknya banyak. Misalnya bermakna sedikit rubba qaimin bil lail, sedikit orang yang sholat malam. Kalau banyak rubba shaimin laisa min siyamihi illa al-ju'u wal atash. Ya, banyak orang yang saum, ia tidak dapat sesuatu dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Sebetulnya lebih menunjukkan kepada keprihatinan kalau saya pahami. Rubba itu, prihatinnya itu sedikit ataukah banyak? Kalau sholat malam kan negatifnya ya, memprihatinkan itu sedikit. Berarti sedikit orang yang sholat malam. Kalau yang saumnya hanya dapat lapar dahaga kan banyak. Jadi tergantung konteksnya. Rubah itu diartikan apakah banyak atau sedikit. Ya, ba. Nah, ini ba yang paling banyak, ada 14. 14 makna ba itu. Itu semua saya sebutkan di teori kunci. Pertama ilsaq, bermakna menempel, melekat, wamsahu birusikum. Makanya menurut mazhab Malik wamsahu birusikum bi di situ lil ilsaq. Sehingga mazhab Malik berpendapat wajib mengusap seluruh kepala, tidak sebagian. Sedangkan mazhab Syafi'i dan yang lainnya litab'id, menunjukkan sebagian, bi-nya itu sebagian kepala, makanya boleh sebagian. Itu perbedaan dalam memahami huruf ba.
Ya, lalu musahabah berarti ta'diyah. Maksudnya memuta'adikan yang lazim. Zahaba kan lazim pergi. Nah, untuk berarti menghilangkan zahaballah binurihim. Pakai bi begitu ya. Kemudian yang ketiga sababiyah, sebab. Zalamtum anfusakum bittikhadikum. Bi di situ oleh sebab kalian telah menjadikan anak sapi ya sebagai Tuhan. Yang keempat isti'anah, Iqra bismi rabbika, dengan bantuan. Yang kelima qasam, sumpah, billahi, sumpah la af'alanna. Yang keenam badal, falaitali bihim qauman, ini dalam syair, andaikan untukku ada suatu kaum sebagai pengganti mereka. Falaitali bihim, bihim pengganti mereka, qauman. Yang ketujuh iwad atau muqabalah, balasan atau perbandingan. Anna nafsa bin nafsi wal aina bil ain. Gitu ya, bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, nafsa bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata. Jadi balasan atau perbandingan. Goyah ya tujuan atau bermakna ila. Ya. Misalnya waqad ahsana bi ai ahsana ilayya. Ahsana bi ahsana ilayya. Lalu tab'id sebagian itu tadi. Jadi ada ya. Jadi baik mazhab Syafi'i, mazhab Malik itu secara bahasa ada. Ketika memaknai bi itu dengan makna min sebagian itu ada. Contohnya misalnya aina yashrabu biha ibadullah. Ay yashrabu minha. Minum darinya, biha itu jadi minha. Gitu ya. Ya, kemudian yang ke-9 ayat 10 musahabah tadi ma'a ada juga ihbit bisalam ay ma'a salam. Ya, lalu yang ke-11 zarfiyah ya bermakna fi. Idza nasarakumullahu bi badrin ay fi badrin bil Madinah, maknanya fil Madinah. Bermakna fi. Terangan waktu atau tempat. 12 mujawazah bimaknaan fas'al bihi khabiro ay fas'al anhu khabiro. Bihi ini anhu, tentang dia. Tanyakanlah tentangnya kepada yang lebih mengetahui yaitu Nabi Muhammad. 13 isti'la bimakna ala man inta manhu bikintorin ay ala kintorin. Bikintorin itu maknanya ala kintorin. Yang terakhir 14 ya taukid, ya dia zaidah secara lafaz zaidah, secara mana taukid wa kafa billahi syahida. Karena kan dia ketika dilengkan banyak kan sama nih wa kafallahu syahida asalnya. Lalu dikasih bi untuk taukid penguat wa kafa billahi syahida. Nah itulah 14 makna dari ba. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab, sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.